Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Karena Sana bersama saya Anissa dan teman saya kali ini ada Ibu Iya, Feni. iya betul. Apa kabar Ibu Feni? Alhamdulillah baik sekali. Masya Allah, Ibu Feni tambah cantik ya teman-teman semua. Wah, alhamdulillah, Kayaknya masya Ibu Feni ini Allah. favorit banget nih. Oh, alhamdulillah. Semoga amin. Amin. Oke teman-teman semua, hari ini podcast kita akan ngebahas manfaat puasa bagi kesehatan mental atau psikologi. Karena kebetulan sekali Bu Feni adalah lulusan psikologi ya. Iya betul. Jadi tepat sekali kalau kita ngebahas tentang kesehatan mental atau psikologi ini kepada Ibu Feni ya. Iya. Seperti yang kita tahu, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka harus menahan diri untuk makan dan minum serta tindakan lainnya yang membatalkan puasa. Puasa Ramadan memiliki segudang manfaat, tidak hanya berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Benarkah begitu Ibu Feni? Iya betul sekali. Jadi gini Bu Nisa, berdasarkan sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa puasa ini bermanfaat bagi kesehatan mental. Ada seorang profesor psikologi itu bernama Justin Thomas. Beliau adalah seorang profesor psikologi di Zayed University di Dubai. Jadi beliau adalah psikolog yang bukan seorang muslim, tetapi beliau ini mencoba untuk berpuasa selama 2 dekade atau sekitar 20 tahun. Dan beliau mengatakan, merasakan hasilnya bahwa puasa itu ada terbukti gitu, bermanfaat bagi kesehatan mental. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi memang udah ada penelitian yang Ya. mengatakan bahwa puasa itu sangat menguntungkan kita dari sisi Iya. psikologi ya Bu Iya, ya. betul sekali. Masya Allah. Terus apa aja sih Bu kira-kira manfaat puasa untuk kesehatan mental atau psikologi kita? Jadi ya, sebagai kita ini kan Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya kan Muslim. Nah, Ramadan bisa menjadi salah satu cara untuk mengendalikan diri. Dengan kata lain ini, puasa itu bisa membantu mengontrol diri dari berbagai pikiran, perkataan, sikap, perilaku alias perbuatan yang tidak baik, sehingga bisa menjadi diri kita yang lebih positif ketika kita berpuasa, seperti itu. Oh, jadi memang manfaat puasa ini banyak sekali karena kita harus berfokus kepada ibadah kita. Iya, Jadi betul. kita harus tetap berpikir positif, tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan yang tercela gitu ya Bu ya. Jadi Iya, itu betul. mungkin itu berpengaruh juga terhadap mental kita ya. Iya, itu sangat berpengaruh, betul. Oh, begitu teman-teman. Jadi emang puasa ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan mental kita. Lalu selain itu apakah ada lagi Bu? Kalau kita dilihat dari sisi agama atau apakah puasa dan psikologi itu sangat berhubungan gitu? Iya, betul. Jadi sebenarnya puasa itu juga apa sih ya? Meningkatkan rasa syukur. Jadi menurut Justin Thomas tadi nih, dia itu mengatakan suatu perbandingan sosial di mana ada 2 perbandingan, yaitu perbandingan ke atas ataupun ke bawah. Perbandingan ke atas itu berfokus pada semisalnya nih, kita berpikir oh orang ini lebih cerdas, lebih menarik, lebih kaya ataupun lebih beruntung. Nah, sehingga membuat kita merasa tidak mampu kan di situ. Nah, ketika kita membandingkan diri dengan cara seperti itu mengakibatkan seseorang itu mudah stres seperti itu. Nah, tetapi akan menjadi sebaliknya jika melakukan perbandingan ke bawah atau membandingkan diri dengan orang yang kurang beruntung, yaitu dapat membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih bersyukur, dan seringkali hal ini tuh bagus Bu, jadi bisa mengarahkan kita pada perilaku prososial yang nantinya menambahkan rasa empati. Contohnya bisa kita lebih sering bersedekah dan juga menolong orang lain seperti itu. Oh, Masya Allah, ternyata rasa bersyukur itu penjelasannya tidak hanya di dalam agama ada ya Bu ya. Ternyata psikologi itu juga bisa membahas tentang rasa syukur kita. Iya, itu Ketika sangat kita, berhubungan juga. ketika kita melihat di bawah itu membuat kita memiliki rasa bersyukur lagi yang lebih tinggi lagi gitu ya Bu ya. Iya, Mungkin betul. teorinya ya, Iya, betul secara sekali. simpel teori dari Iya, saya ini betul, mungkin ya. betul. Oke, baik. Masya Allah ya, ternyata puasa ini bisa jadi salah satu cara untuk kita merubah diri menjadi lebih baik lagi, benar nggak sih Bu? Iya betul, Ustazah. Nah, alhamdulillah banget kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, di bulannya suci ini. Seluruh umat muslim di seluruh dunia pasti menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita.
Kira-kira kenapa ya Bu kita kita tuh selalu merasa sangat bahagia kalau berpuasa? Karena pastinya bulan puasa itu sangat dinanti-nantikan, apalagi oleh anak-anak yang suka tarawih nih kan. Iya, Itu pasti betul. gembira banget tuh Iya. mereka tuh, kayak malam-malam bisa keluar sambil ibadah cari pahala gitu kan, bisa bermain sama teman-temannya, tuh pasti mereka happy banget tuh. Kira-kira ada nggak sih Bu kaitannya itu dengan psikologi gitu? Iya, itu juga berkaitan. Jadi apa namanya? eh, jadi puasa di bulan Ramadan itu kan memang dapat meningkatkan rasa bahagia dalam diri. Nah, ada juga nih Bu, sebuah penelitian di Journal of Nutrition, Health and Aging. Setelah 3 bulan berpuasa intermittent, nih pesertanya itu menunjukkan hasil bahwa setelah mereka 3 bulan berpuasa intermittent ini, mereka menjadi suasana hatinya menjadi lebih baik dan juga merasakan penurunan ketegangan, kemarahan, dan juga kebingungan. Nah, sehingga ada juga nih studi lainnya juga yang menemukan bahwa puasa intermittent ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan juga dapat mengurangi stres, Bu. Oh, mungkin karena kita Iya. sudah bawaannya happy duluan, jadi kita Iya, lebih tenang gitu betul. kan, lebih rileks, jadi Iya, lebih betul. happy, mengurangi stres juga. Karena Iya. kita tahu stres itu udah pasti ya Bu ya, Iya, apalagi betul. dengan kegiatan kita di luar dengan hiruk pikuk dunia ini ya Bu ya. Iya, betul Itu udah sekali, pasti. iya. Kayaknya puasa bisa jadi solusi nggak sih Bu? Iya, ini jadi solusi juga. Selain itu, mengurangi stres itu kaitannya dengan puasa apa aja sih Bu kira-kira? Pengaruhnya ada nggak sih pengaruh-pengaruhnya puasa untuk kita menghilangkan stres-stres kita itu? Iya, betul. Selain tadi manfaatnya ya Bu ya, banyak Iya. tadi ya. Jadi apa namanya, berpuasa itu berpengaruh dalam mengurangi perasaan stres, Bu. Jadi seseorang yang sedang berpuasa itu kan cenderung memiliki jadwal makan yang teratur kan, Bu, selama sebulan Iya, penuh gitu. bener Nah, ya, kita dari pagi iya, sampai sampai sore. sore Iya, gitu bener, kan. bener, Nah, bener. jadi sehingga hal tersebut pun mempengaruhi pola pikir yang ikut juga menjadi teratur seperti itu. Oh, jadi karena pola makan kita yang diatur, Iya. sehingga pola pikir kita juga bisa jadi teratur, mungkin Iya, gitu ya? betul sekali. Oh Iya. gitu. Nah, juga Oke. ada sih ini namanya beberapa penelitian lagi nih, Bu. Apa namanya, menunjukkan bahwa ketika kita melakukan penurunan konsumsi makanan seperti karbohidrat, lemak, dan lain-lain dalam jumlah tertentu itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, dengan kata lain kan ini apa namanya, yang mengelola emosi adalah kemampuan berpikir. Apabila seseorang memiliki kemampuan berpikir yang baik, nah maka emosinya akan lebih terkontrol dan stresnya juga akan menjadi berkurang, seperti itu. Ternyata pengaruh makanan itu juga berpengaruh ya Bu Iya, terhadap kesehatan betul, mental iya, sendiri. betul. Karena emang kalau kita kenyang juga kerasanya banget kan ya Bu ya. Iya, Kita kenyang tuh bahagia, pengennya senang gitu. tidur aja kan. Iya. Iya ya, bener juga sih. Iya. Bener aja kalau puasa itu juga kita sering ngerasa moodnya lebih stabil. Iya, Itu betul. berpengaruh ya Bu ya? Iya, makanya Atau kan gitu. memang ada pengaruhnya nih di psikologi dengan Iya. mood kita itu? Iya, ini berpengaruh juga, Bu. Jadi apa namanya, berpuasa itu kan dapat menurunkan resiko depresi juga, Bu. Jadi ini juga dapat menghindari kita dari resiko-resiko terkena gangguan mental. Ada sebuah penelitian nih yang menyebutkan bahwa puasa itu bermanfaat untuk menurunkan resiko depresi. Ini karena puasa itu kan dapat memicu produksi protein pada otak yang bernama Brain Derived Neurotrophic Factor atau disebut juga sebagai BDNF. Nah, selain depresi, kekurangan protein BDNF juga dapat meningkatkan resiko berbagai masalah mental seperti gangguan bipolar itu kan Bu, yang gangguan mood seperti itu juga. Terus gangguan kecemasan dan juga serta gangguan makan seperti itu. Jadi memang ketika badan kita itu merasa kekurangan sesuatu tuh pasti bakal timbul masalah-masalah lain ya Bu ya. Kayak Iya, tadi betul. gangguan kecemasan, bipolar itu sangat, Betul. apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu banyak sekali mengeluhkan tentang mental health-nya mereka ya nggak sih Bu? Iya, betul. Jadi mungkin salah satu solusinya bisa dengan berpuasa ya Bu, selain menahan diri tadi, Iya, betul. mengurangi stres, mengurangi depresi gitu kan. Iya, Terus betul. bisa mencegah kali ya mungkin ya Bu, atau mengurangi ya. Mencegah dan mengurangi seperti itu. Ya. Kira-kira ada nggak sih Bu gangguan mental yang dapat kita hindari dengan berpuasa ini? Iya, ada. Jadi ada berbagai macam gangguan mental yang dapat dihindari nih dengan berpuasa. Dengan menjalankan puasa kan kita dapat
murnikan sel-sel tubuh. Nah, termasuk sel otak. Bahkan puasa ini kan dijadikan terapi, Bu. Terapi Oh, gitu ya? perawatan, iya betul. Untuk penderita skizofrenia. Nah, pada tahun 1972 itu seorang direktur dari Moscow Psychiatric Institute itu melaporkan bahwa terapi puasa sukses menyembuhkan lebih dari 7.000 pasien penyakit mental itu yang termasuk dengan skizofrenia. Terus ada juga nih Bu, ketika berpuasa tadi kan kita tubuh kita melakukan proses pembersihan sel-sel nih, sel-sel Oh, rusak. iya. Iya, jadi nah ini juga dapat mencegah terjadinya penyakit Parkinson dan juga Alzheimer. Setelah sel-sel rusak dibersihkan, nah otomatis kan Bu, tubuh kita ini akan menggantinya dengan sel-sel yang baru dan Iya, yang lebih benar benar. sehat. Nah, proses ini tuh disebut juga sebagai dengan autofagi seperti itu. Oh, mungkin bagi orang awam seperti saya sendiri mungkin seperti detoks tubuh ya, Bu, ya? Iya betul, jadi itu disebut dengan Ah. autofagi Bu, Oh, gitu. begitu. Gitu ya teman-teman, namanya autofagi ya, bukan Iya. detoks tubuh gitu kan. Iya, Iya, itu mungkin Masya Allah bahasa banget. ilmiahnya Iya, gitu ya, bahasa Bu, ya. ilmiahnya ya. Iya. Masya Allah banget, pokoknya puasa ini banyak Iya. sekali manfaatnya ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi dengan berpuasa kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit mental. Iya, betul. Itu luar biasa banget loh, Bu. Iya. Itu mungkin bisa salah satu cara untuk anak-anak muda zaman sekarang yang sering banget ngeluh-ngeluhin tentang penyakit mental dia. Mungkin kalian iya. bisa beranjak dari puasa dulu ya, Bu. Iya, ternyata simpel ya Bu ya. Ternyata Iya, simpel ya. gitu, Kalian nggak betul. perlu nangis-nangis lagi tuh di kamar, kalian tinggal berdoa dan puasa. Mungkin itu salah satu ikhtiar ya, Bu ya. Iya, betul banget. Benar. Iya. Oh ya, katanya kalau kita dehidrasi itu bisa membuat kita mudah lupa. Apakah itu benar, Bu? Karena kan kita berpuasa itu dari pagi ya, dari subuh itu sampai maghrib itu kan kita nggak minum tuh. Kira-kira kalau memang kita itu dehidrasi ya, mungkin bahasanya, apakah benar itu tuh bisa ngebuat kita tuh jadi pelupa, terus linglung gitu? Apakah itu benar teori tersebut, Bu? Iya betul. Sebenarnya itu ada betulnya. Tapi ketika kita berpuasa tuh nggak gitu Bu. Jadi saat berpuasa ini kan energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan itu akan digunakan oleh otak Bu. Jadi mungkin efek ini kan nggak bisa langsung dirasakan nih. Tapi tetapi bisa jika dilakukan terus menerus, puasanya itu dilakukan konsisten, maka otak akan mendapat akses aliran darah yang lebih bersih. Nah, sehingga menghasilkan pikiran juga yang lebih jernih, memori yang lebih baik, dan juga meningkatkan ketajaman indera lain, Bu, indera-indera kita, seperti itu. Jadi, nggak benar sepenuhnya bahwa memang dehidrasi itu mempengaruhi mudah lupa, seperti lupa itu. tadi Justru ya, kalau Bu, ya? kita berpuasa, malah meningkatkan daya ingat, seperti itu. Oh, ternyata tuh teman-teman, kata-kata itu tuh mungkin konsepnya salah ya, Bu ya. Iya. Bukan salah, mungkin kurang tepat ya, bahwa Iya, puasa betul. itu bisa bikin lupa, bisa bikin Iya. linglung. Tuh ternyata ada yang udah meneliti mungkin ya, Bu ya, bahwa Iya. itu semua tuh sebenarnya tidak benar. Itu kayaknya akal-akalan manusia aja biar Iya. nggak itu ya, Bu ya, biar Iya, tetap bisa kalau- minum gitu Iya, kan. kalau kita bilang tuh mungkin mitos ya Bu ya. Iya, mungkin mitos ya. Mitos aja sih. Benar. Oke teman-teman, alhamdulillah banget ya Ibu kita Ya. sudah bisa ngebahas tentang manfaat puasa bagi Ya. kesehatan mental kita, bagi kesehatan psikologi kita, karena banyak sekali ternyata manfaat yang bisa kita dapatkan dari puasa ini. Kita sebagai umat muslim itu bersyukur banget. Ya kan Bu ya, bersyukur banget bertemu dengan bulan Ramadan, masih bisa bertemu, masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan ini. Alhamdulillah banget ya Bu ya. Jadi teman-teman, selain manfaat tadi yang sudah bisa kita dapatkan, kita bisa simpulkan bahwa bulan puasa dan puasa maksud saya bisa meningkatkan rasa bahagia kita ya Bu, bisa meningkatkan rasa syukur kita dan juga rasa empati kita, karena ketika kita bahagia, ketika kita pikirannya positif, maka hal-hal baik akan terus berdatangan ya Bu Iya, ya. betul. Karena itu secara psikologi juga dibahas ya Bu mungkin ya. Iya, itu juga mempengaruhi kita. Mempengaruhi seperti ya. itu. Pemikiran-pemikiran yang positif itu akan mempengaruhi kehidupan kita gitu Iya, kan. betul. Karena bahagia itu kita yang buat sendiri guys. Iya. Iya kan teman-teman Iya. semua. Bahagia itu tuh datang dari diri sendiri. Jadi kayak ayolah kita terus berbahagia dan Iya, berpikir positif ya Bu berpikir ya. positif, Benar. iya. Mengurangi stres dan depresi. Iya, Teman-teman, betul. iya, teman-teman sekalian bisa memulai dari puasa tuh untuk mengurangi stres dan depresi kita, karena
mungkin ketika kita di luar, kita bertemu dengan orang banyak, kita bertemu dengan hal-hal yang membuat kita bad mood, membuat kita tertekan, itu akan membuat kita tingkatan stresnya mungkin lebih tinggi ya Bu ya. Iya, karena kan Iya. apalagi kita kan aktivitas juga banyak kan ketika berpuasa. Nah, itu kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan puasa ini juga. Iya, seperti mungkin itu. puasa itu rem ya kali Bu, rem Iya. untuk kita seperti tadi tuh berpikir negatif kan nggak boleh ya bulan puasa ya. Iya betul. Jadi daripada kita memiliki pemikiran yang negatif, mending kita berpuasa untuk menahan diri. Ya Iya nggak sih, Bu? betul. Iya benar Tapi nggak sekali. cuma puasa ya Bu ya. Tapi Iya. ini kita kan konteksnya puasa ya. Iya. Iya, menghindari gangguan mental tadi ya Iya. kesimpulannya juga. Gangguan mental tadi banyak sekali ya Bu ya, seperti bipolar, gangguan Iya, kecemasan, iya betul, gangguan skizofrenia, makan. Iya iya. benar. Dan juga yang terakhir meningkatkan daya ingat kita. Iya betul. Iya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita semua sudah mengerti manfaat puasa bagi kesehatan mental kita, bagi kesehatan psikologi kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton video ini sampai akhir ya Bu. Iya. Dengan kita berdua yang sangat unik ini. Masya Allah banget. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.